Oke, kita ketemu lagi dalam sesi kelima di mata kuliah Sumber Daya Manusia atau SDM. Nah, dalam kali ini kita akan bicara tentang eh tapi sebelumnya saya mengingatkan ya, sebelum masuk ke dalam teorinya sedikit kita mengingatkan tentang diskusi-diskusi yang eh, mahasiswa buat segera dituntaskan ya, karena kita sudah sesi kelima. Di sesi kelima juga ada proses pengerjaan soal gitu ya, jadi jangan sampai ketinggalan dalam eh, mengerjakan tugasnya, karena dalam hal ini juga ini penting untuk penilaian Anda. Kemudian dilihat-lihat tugas-tugasnya, bukan mata kuliah ini saja sih sebetulnya, tapi Anda melihat juga mata kuliah lain ya. Jangan sampai terlewat gitu. Ketika terlewat agak repot gitu. Kita nggak bisa bantu Anda ketika sudah ditutup mata kuliahnya ya. Jadi dalam mata kuliah ini saya mengingatkan lagi jangan sampai tertinggal ya. Eh, karena penting ya Anda mengerjakan tentang diskusi juga tugas-tugasnya. Eh, kita untuk kelima ini kita ada tugas yang harus dikerjakan, eh, juga diskusinya ya, agak sedikit banyak nih yang kelima ini karena ada modul 6 dan 7 yang harus Anda lihat di modulnya. Jadi agak banyak materinya untuk kali ini ya. Saya rasa bisa lah ya, karena saya yakin Anda sudah memahami ya sistem perkuliahannya. Maka dengan itu kita masuk saja ke pengantarnya saja tentang mata kuliah ini, yaitu perkembangan pemikiran di SDM dan konsep organisasi ya. Jadi ada konsep organisasi, ada pembelajaran di dalam kita melihat SDM. Di awal-awal saya sudah menceritakan tentang SDM seperti apa ya. Nah, sekarang kita bicara tentang organisasi dan SDM. Kalau pertanyaannya berbicara tentang untuk apa sih Anda kerja di dalam satu perusahaan? Nah, ini bicara bekerja dalam sebuah perusahaan. Tapi ketika Anda melamar, Anda tidak tahu jenis perusahaan apa itu. Nah, ini kesalahan awal dari seseorang melamar pekerjaan. Anda nggak tahu gitu perusahaan apa itu. Jadi sehingga kita harus tahu dulu ini perusahaan mau ngapain. Gitu. Makanya beda ketika yang pindah kerja atau yang melamar itu orang yang sudah kerja di perusahaan pesaingnya, karena perusahaan pesaingnya tuh tahu kerjaannya apa gitu ya. Jadi orang itu pindah ke perusahaan pesaing bisa karena dia udah tahu nih kerjaannya apa, dia mau buat apa. Tapi ketika Anda masih baru tanpa mempelajari, Anda belajar dari nol. Nah, itu yang membuat Anda stres biasanya. Ada baiknya Anda mempelajari dulu, Anda mau masuk bidang apa dan Anda belajar tentang apa. Di dalam organisasi, ya demikian juga di SDM. Jadi kita SDM tuh udah biasa. Saya pernah di SDM, di sumber daya manusia, industri lagi. Jadi kita punya spesialisasi di SDM. Ya, bagaimana industri itu memiliki orang-orang yang kompeten di spesifikasi tertentu. Nah, ketika orang itu belum punya pengalaman dan nggak tahu apa yang dikerjakan, maka tidak salah kalau Anda dimasukkan ke level yang paling bawah dulu supaya belajar gitu.
Kalau Anda bisa belajar dengan cepat, terampil, kemampuan analisisnya bagus, Anda cepat ngeraih posisi di situ ya. Gitu. Nah, itulah mulai Anda belajar bekerja pada sebuah posisi pekerjaan. Kenapa begitu? Karena tentu saja dalam sebuah perusahaan tuh punya misi, punya kompetensi, punya informasi dan kultur ya. Di industri kulturnya ketat gitu ya. Kerja di dalam step supervisor ke bawah, supervisor itu di dalam industri udah sangat cepat ya. Kerjaannya tuh udah ada SOP-nya. Kenapa dia harus mengerjakan ini. Supaya apa? Supaya produksinya tepat sasaran, tepat waktu gitu. Nah, itu ya selanjutnya banyak hal yang Anda harus pelajari dalam bidang SDM. Tapi kalau Anda sudah punya pengalaman dalam satu perusahaan yang sama, perusahaan sejenis, Anda udah bilang, saya punya pengalaman hal seperti itu. Atau mungkin begini, Anda seorang marketing handal gitu dalam perusahaan A. Begitu Anda pindah itu orang sudah berbicara tentang seorang profesional marketing gitu ya. Apa tujuan, apa yang diharapkan perusahaan pesaing? Salah satunya adalah dia punya channel banyak gitu. Dia punya market luas. Jadi kita pakai nih orang itu. Jadi berani bayar mahal perusahaan pesaing itu. Karena Anda di situ sudah tahu jenis market apa yang ya Anda sudah punya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi dalam SDM kita betul-betul perlu banyak mengembangkan ya modelnya. Nah, di sana ada gunung es ya, kompetensi model, di mana social rule, self image dan trainer itu ada di bawah, sedangkan skill dan knowledge ada di atas. Yang kelihatan skill dan knowledge, tapi bagaimana Anda memang betul memerlukan itu. Kayak marketing sendiri kan nggak sembarangan orang yang punya uang tuh mempercayai Anda dalam sebuah jenis market loh ya, kecuali ada relation yang bagus. Nah, makanya yang memiliki relation yang bagus itulah yang dipakai untuk orang-orang tertentu. Ini udah ini yang umum ya. Tapi kalau Anda nggak dikenal ya nggak bisa. Gitu ya. Baik, nah itu saja sedikit pengantar saya kepada SDM. Masih banyak lagi tentang konsep organisasi dalam pembelajaran dan berbagai hal. Nah, untuk SDM ini dalam diskusi Anda boleh ambil contoh-contoh tertentu ya, supaya diskusinya lebih hidup. Atau contoh-contoh perusahaan di mana Anda sudah kerja atau punya pengalaman, boleh diambil ya, karena organisasi belajar dalam SDM itu banyak sekali gitu. Baik, segitu saja saya ingin jelaskan pada Anda, karena memang dalam hal ini banyak hal yang perlu Anda perhatikan dalam proses SDM tersebut ya. Baik, mudah-mudahan video pendek ini dapat membantu Anda dalam belajar tentang SDM ya. Tetap semangat belajar, be smart, dan tetap sehat. Sukses selalu.